Sedap malam mekar sekuntum, tumbuh dekat musola di samping batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إلى آخر آية. صدق الله العظيم. Pemirsa Kultum Ramadan Pos Belitung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai Ramadan 1444 Hijriah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita bersama dengan beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sering disebut dengan bulan taubat, syahrut taubat. Kenapa? Karena memang bulan Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih taubat? Taubat maknanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan sebuah dosa, setelah kita melakukan sebuah kesalahan. Maka para ulama mengatakan wajib hukumnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat-syarat taubat itu ada 3. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat taubat itu adalah kita menghentikan perbuatan dosa tersebut. Kita menghentikan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu. Yang kedua adalah kita menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan itu. Dan yang ketiga adalah kita berjanji untuk tidak mengulanginya kembali, perbuatan dosa dan kesalahan tersebut. Ditambah dengan syarat yang keempat, kata para ulama adalah ketika kita melakukan dosa itu, kesalahan itu, kita lakukan kepada manusia, maka kita harus minta maaf kepada orang yang telah kita zolimi tersebut, orang yang telah kemudian kita lakukan kesalahan kepadanya. Kalau berkaitan dengan harta benda dan segala macam, kita harus selesaikan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 syarat taubat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita menghentikan perbuatan dosa dan maksiat itu. Yang kedua, kita menyesali perbuatan dosa dan maksiat itu. Dan yang ketiga adalah kita berjanji untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Dan ditambah dengan syarat yang keempat tadi adalah bagaimana kita meminta maaf, kita menyelesaikan perkara-perkara tersebut ketika berkaitan dengan saudara kita sesama manusia, atau ketika kita menyakiti saudara kita atau mengembalikan haknya kepada mereka yang telah kita zalimi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari Kultum Ramadan singkat ini, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang yang telah melakukan dosa dengan membunuh 99 orang. Lalu dia datang kepada seorang pendeta. Pendeta tersebut mengatakan bahwa obatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kemudian dia berjalan lagi dan mendatangi seorang yang alim, seorang yang paham. Apakah taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika saya telah membunuh 99 orang? Maka kata seorang alim ini, taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kamu harus meninggalkan perbuatan itu. Dengan syarat kamu harus meninggalkan kampung yang telah membuat kamu bermaksiat, melakukan dosa tersebut. Maka pergilah sang pemuda tadi meninggalkan tempat tinggalnya, tempat dia bermaksiat kepada Allah SWT. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Lalu kemudian datanglah malaikat rahmat dan malaikat siksa. Kemudian malaikat rahmat dan siksa ini berebut. Ya. Lalu kemudian malaikat rahmat ini mengatakan bahwa dia telah dia ingin telah bertaubat kepada Allah SWT. Sementara malaikat siksa mengatakan, oh dia belum pernah melakukan kebaikan. Maka kemudian dihadirkan penengah di antara mereka, malaikat penengah. Lalu kemudian malaikat penengah ini mengusulkan, coba diukur berapa jarak yang telah ditempuh oleh pemuda tadi. Ternyata setelah diukur, jaraknya sudah melebihi sejengkal menuju kepada tanah atau tempat kebaikan. Maka kemudian hal itulah yang kemudian membuat taubatnya diterima oleh Allah SWT. Walaupun dia telah membunuh 99 orang, bahkan 100 orang. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Maha Pengasih, sungguhnya Allah Maha Penyayang. Kisah ini disampaikan di kitab Riyadhus Shalihin, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga bulan Ramadan menjadikan kita adalah bulan kita kembali kepada Allah, bulan di mana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, wal afu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.